Masjid Agung Jene, Mali. Sepintas bangunan ini mirip kastil yang terbuat dari pasir. Namun, masjid ini ternyata terbuat dari material lumpur dan kayu. Selesai dibangun tahun 1907, Masjid Agung Jene diresmikan UNESCO sebagai salah satu warisan dunia karena keunikan bangunannya. Pada bagian luar, terlihat ada banyak kayu-kayu penyangga yang muncul keluar. Berada di pusat kota Jene, Mali, Afrika Barat, material lumpur tersebut bisa mengeras karena menyerap paparan sinar matahari dan dipoles kembali dengan lumpur untuk menciptakan kesan seperti pahatan. Selain menjadi tempat ibadah, sejumlah wisatawan juga kerap datang untuk mengagumi keunikan Masjid Agung Jene. Masjid Nasir Al-Mulk, Iran. Siapapun pasti akan takjub melihat interior Masjid Nasir Al-Mulk. Pasalnya, masjid ini menggunakan banyak elemen kaca patri yang indah. Pada waktu-waktu tertentu, cahaya matahari yang menembus kaca patri tampak berwarna-warni layaknya pelangi. Berlokasi di Shiraz, Iran, Masjid Nasir Al-Mulk dirancang oleh arsitek bernama Muhammad Hasan Al-Mimar dan Muhammad Reza Kasipas Al-Shirazi. Pembangunan masjid yang dimulai pada masa Raja Mirza Hasan Ali Nasir Al-Mulk dari dinasti Qajar ini butuh waktu sampai 12 tahun untuk selesai. Masjid ini juga sering dijuluki Pink Mosque atau Masjid Pink karena bagian lantai dan langit-langitnya berhiaskan ornamen cantik yang didominasi warna pink. Masjid Hasan II, Maroko. Masjid Hasan II terkenal sebagai masjid terapung karena bangunannya menjorok ke Samudra Atlantik. Masjid yang dirancang oleh arsitek berkebangsaan Perancis bernama Michel Pinceau ini selesai dibangun pada tahun 1993. Terletak di Casablanca, Maroko, masjid ini didapuk sebagai masjid terbesar di Maroko sekaligus ketujuh terbesar di dunia. Sebanyak 6.000 seniman Maroko ikut terlibat dalam pembangunan masjid megah ini. Hebatnya lagi, masjid ini menggunakan teknologi canggih seperti pencahayaan laser di malam hari, pemanas lantai, pintu otomatis, hingga kubah masjid yang bisa dibuka tutup untuk memperlihatkan keindahan langit malam Maroko. Masjid Sultan Ahmed, Turki. Masjid Sultan Ahmed yang selesai dibangun pada tahun 1616 ini terkenal dengan sebutan Blue Mosque. Sesuai julukannya, warna biru mendominasi bangunan masjid, mulai dari kubah hingga dinding keramiknya. Masjid Sultan Ahmed terbuka untuk umum. Untuk memasuki area masjid, pengunjung harus mengenakan pakaian tertutup dan untuk pengunjung wanita diharuskan mengenakan penutup kepala atau kerudung. Masjid ini terletak tepat di sebelah Hagia Sophia, museum yang dulunya pernah berfungsi sebagai gereja dan masjid di dua era berbeda. Blue Mosque juga disebut-sebut sebagai masjid besar terakhir dari periode klasik Kesultanan Ottoman. Masjid Sentral Cologne, Jerman. Masjid Sentral Cologne dibangun pada tahun 2009 dan baru selesai pada 2017 lalu. Selain menjadi masjid terbesar di Jerman, masjid yang memiliki daya tampung 4.000 jemaah ini juga merupakan salah satu masjid terbesar di benua Eropa. Sang arsitek Paul Bohem mendesain bangunan dengan dinding kaca untuk mendapat pencahayaan alami. Masjid ini juga memiliki area pertokoan untuk menunjang interaksi antar umat beragama. Meski memiliki dua menara, masjid yang terletak di distrik Ehrenfeld, Cologne, ini tidak menyerukan azan karena aturan setempat. Masjid Xi'an, Cina. Masjid terbesar dan tertua di Tiongkok ini memiliki bangunan yang menyerupai kuil. Pemerintah setempat meresmikan Masjid Xi'an menjadi salah satu bangunan bersejarah di Tiongkok yang beberapa areanya terbuka untuk umum. Untuk masuk ke area Masjid Xi'an, kamu harus melewati jembatan kecil untuk sampai di gerbang masjid yang ikonik. Masjid yang dibangun pada awal masa dinasti Ming tahun 1368 ini merupakan salah satu tonggak bersejarah perkembangan Islam di negeri tirai bambu. Terdapat 5 halaman di mana semuanya mengarah ke ruang doa yang terletak di ujung barat masjid. Area salatnya sendiri dapat menampung hingga 1.000 jemaah. Masjid di Maucom, Filipina, terletak di kota Datu Saudi Ampatuan, Provinsi Maguindanao, Filipina Selatan. Masjid di Maucom memiliki warna bangunan yang cukup mencolok, yaitu pink. Seluruh sisi masjid mulai dari kubah hingga gerbang masuk berwarna merah muda layaknya rumah Barbie.
Masjid ini dibangun atas perintah sang wali kota Datu Saudi Ampatuan yang bernama Samsudin di Maukom sebagai hadiah untuk istrinya yang sangat menyukai warna pink. Selain itu, warna pink juga dipilih sebagai simbol persahabatan antarumat beragama di Maguindanao. Masjid Jamiul Alfar, Sri Lanka, memiliki konsep yang sama dengan masjid di Maukom. Masjid Jamiul Alfar dijuluki penduduk setempat dengan sebutan Saman Kotupali atau Ratu Palia atau Masjid Merah. Ciri khas bangunan masjid ini terlihat dari dominasi warna merah bergaris putih. Selesai dibangun pada tahun 1909, masjid yang dirancang oleh H.L. Saibo Lebe ini terletak di bagian kota tua Colombo, Sri Lanka. Arsitektur bangunannya menggabungkan unsur-unsur kebudayaan Islam Asia Tenggara, India, Gotik, serta neoklasik. Awalnya, Masjid Jamiul Alfar berkapasitas 1.500 orang. Namun, pada 1975 masjid ini diperluas dan kini mampu menampung 10.000 jemaah. Masjid Kristal, Malaysia, berdiri di kawasan Islamic Heritage Park, tepatnya di Pulau One Man. Masjid Kristal berdiri sejak tahun 2008. Memiliki luas lebih dari 2.000 meter persegi, Masjid Kristal mampu menampung hingga 1.500 jemaah. Daya tarik masjid ini terletak pada desain kubahnya yang terbuat dari kaca dan baja. Apabila dilihat dari jauh, kubah ini akan tampak seperti kristal saat memantulkan sinar matahari. Sedangkan pada malam hari, masjid akan bermandikan cahaya lampu. Selain itu, Masjid Kristal juga masjid pertama di Malaysia yang menyediakan akses Wi-Fi sehingga pengunjung dapat membaca Al-Quran dari aplikasi telepon genggam mereka. Saking cantiknya masjid ini, banyak pasangan menjadikannya lokasi foto prewedding. Dan yang terakhir adalah Masjid Raya Sumatera Barat, Indonesia. Tidak hanya di luar negeri, Indonesia juga punya banyak masjid dengan arsitektur unik. Salah satunya adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Dirancang oleh arsitek bernama Rizal Muslimin, bangunan ini menjadi masjid terbesar sekaligus tengaran Provinsi Sumatera Barat. Keunikannya terletak pada bagian atap masjid yang tidak berbentuk kubah layaknya masjid kebanyakan, melainkan berupa atap rumah gadang Minangkabau berwarna coklat dan emas. Masjid Raya Sumatera Barat mampu menampung 5.000 hingga 6.000 jemaah. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.